Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita dan kita akan beribadah pada malam hari ini bersama dengan beberapa kekasih keluarga kita, yaitu kekasih keluarga Rafliansi Arruan, keluarga kekasih Lukas Tonapa, dan keluarga kekasih Antonius Mantiri, keluarga kekasih Andre Mantiri, dan keluarga kekasih Male Mantiri. Baik Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, kita tenangkan hati kita, kita mengambil saat teduh. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 14, Muliakan Tuhan Allah. Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Kami datang kepadamu, kami datang kepadamu, bersyukur sebulat hati karena kasih-Mu besar. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa, dari Yesus Kristus, serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita masuk ke dalam pujian bermazmur dari Mazmur 103 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14 secara responsorial. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memakotai engkau dengan kasih setia dan rahmat, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali, Tuhan menjalankan keadilan, dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut. Dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi sejauh langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Sebelum masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, kita memuji Tuhan dari firman Allah Jayala.
hidup yang bakal. Firman hidup yang kudus, berkuasalah terus hingga dunia gelap. Lihat fajar gemerlap. Mari saudara-saudaraku, kita siapkan hati kita untuk disapa oleh firman-Nya. Karena itu mari kita mohon kekuatan kepada Dia. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji bagimu ya Allah Bapa kami yang di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami sejauh hidup yang Tuhan masih izinkan. Dan jikalau kami masih boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana besar untuk kehidupan kami ke depan. Bersama-sama dengan kekasih-kekasih kami, Bapak Rapliansi Arwan sekeluarga, Bapak Lukas Tonapa sekeluarga, Bapak Antonius Alex Mantiri sekeluarga, Bapak Andre Mantiri sekeluarga, Bapak Ade Malek Mantiri sekeluarga. Kami datang menaikkan pujian dan syukur kami dan kerinduan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu tercurah atas kami semua, yang akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari kitab Nabi Yunus. Kitab Nabi Yunus pada pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian firman-Nya. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku, dengan ucapan syukur, akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Demikian sabda Tuhan, terpujilah namanya. Haleluya. Amin.
Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, terlebih khusus bagi keluarga-keluarga kekasih yang mendapatkan pelayanan live streaming pada malam hari ini, tema perenungan kita, Tuhan ada dalam setiap gumul umat-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, jujur kita harus akui bahwa terkadang di saat kita sedang dalam pergumulan yang berat, hari-hari kita terasa dilanda prahara yang tidak pernah berhenti. Masalah demi masalah datang silih berganti. Ujian demi ujian serasa menjadi menu harian kita. Maka dari lubuk hati kita yang paling dalam, sekali lagi kita harus jujur mengakui bahwa selalu saja muncul pertanyaan, mengapa Tuhan semua ini harus terjadi dalam hidupku? Tuhan, mengapa Engkau meninggalkan aku? Tidak bisakah Tuhan menjauhkan semua persoalan ini daripadaku? Di manakah kasih-Mu dan di manakah kesetiaan-Mu? Saudara-saudara, jangankan kita, jangankan saudara dan saya, ketika menghadapi persoalan yang sangat berat, berseru demikian kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Ternyata Tuhan Yesus sendiri, ketika Ia mengalami tekanan yang sangat berat, Ia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Saudara-saudaraku, saya mau mengatakan bahwa terkadang Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam suatu keadaan yang sepertinya tidak ada harapan untuk hidup. Dengan satu tujuan, menguji kesetiaan iman kita. Allah mau mengetahui seberapa kuatnya kita untuk percaya kepadanya dan bergantung hanya kepadanya. Terkadang Tuhan menuntun kita di lembah yang penuh dengan bayang-bayang kematian. Sama seperti yang diungkapkan oleh Daud dalam Mazmurnya pasal 23, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman. Hal itu saudara-saudara tidak dimaksudkan untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi untuk membuat kita semakin dekat dengan Dia. Sama seperti seorang anak kecil yang sangat takut jika berjalan dalam kekelaman. Ia berusaha untuk memegang erat tangan orang tuanya, atau jikalau perlu, ia meminta supaya orang tuanya menggendong dia dan mendekap dia. Setiap persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, sehebat apapun, sekuat apapun, sedahsyat apapun, hal itu dimaksudkan untuk menyadarkan kita semua bahwa kita membutuhkan kehadiran Tuhan. Kita sangat membutuhkan Tuhan. Benar apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima bagian B, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan karena itu, ketika kita menghadapi persoalan yang berat, janganlah menyerah, janganlah putus asa, melainkan larilah kepada Tuhan.
Responlah suara Yesus, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Mari saudara-saudara, kita mau belajar dari apa yang terjadi dalam kehidupan Nabi Yunus. Ketika ia tidak mau peduli dalam hal hubungannya dengan Tuhan, ia lari dari hadapan Tuhan, bukannya masalah itu selesai. Bukannya persoalan itu selesai, justru masalah dan persoalan itu mengiringi hidupnya. Dan masalah serta persoalan itulah yang menenggelamkan ia sampai ke dasar bumi yang paling dalam. Jangan pernah kita berpikir bahwa relasi kita dengan Tuhan tidak akan pernah mempengaruhi perjalanan kehidupan kita. Oh jangan. Nabi Yunus telah mengalami hal itu. Seolah-olah ketika ia lari dari hadapan Tuhan, maka Tuhan tidak akan pernah melihat dia lagi. Tuhan tidak akan pernah berurusan dengan dia lagi. Enggak. Dimanapun ia berada, kemanapun ia pergi, di situ Tuhan ada. Dan karena itulah, ketika ia berpikir Allah tidak ada di dalam hidupku, saat itulah masalah menenggelamkan dia. Saat itulah masalah membuang ia ke dasar laut yang paling dalam. Tetapi ketika di tengah-tengah situasi masalah yang sedang membungkus kehidupannya, ia berseru kepada Tuhan, ia berteriak kepada Tuhan. Maka Tuhan mengangkat dia. Tuhan membebaskan dia dari persoalannya. Tuhan mengorakkan semua hal yang membelenggu kehidupannya. Dan ia pun mengalami keselamatan. Inilah yang patut menjadi bahan perenungan kita semua. Bahwa ketika kita membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, memang benar, masalah itu akan tetap ada mengiringi langkah kita, tetapi kuasa Tuhan ada membentengi kita. Memang benar, ketika kita hidup intim dengan Tuhan, masalah itu akan terus membayangi setiap hal yang kita lakukan dalam hidup. Tetapi dalam persoalan itu, Tuhan terus bekerja dan membebaskan umatnya dari segala persoalan yang mematikan. Dari segala persoalan yang memahitkan kehidupan. Orang benar, demikian kata pemazmur. Orang benar akan dijaga oleh Tuhan. Sekalipun mereka jatuh, tangan Tuhan terulur dan menegakkan mereka kembali. Orang benar akan dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dan anak cucunya tidak akan pernah minta roti. Itulah sebabnya dalam Mazmurnya pasal yang ke-62. Raja Daud yang penuh dengan persoalan, Raja Daud yang penuh dengan pergumulan, mengatakan ungkapan yang paling indah, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang, sebab hanya daripadanya lah keselamatanku. Karena itu, dalam setiap gumul apapun yang dialami oleh umat, ketika kita terus membangun kehidupan yang intim dengan Tuhan, maka tangan Tuhan akan terulur menyelamatkan kita dan kita akan dibebaskan dari setiap persoalan dan pergumulan hidup. Untuk itu kepada kamu sekalian yang mempunyai pergumulan, yang mempunyai persoalan, entah itu persoalan pergumulan karena kebutuhan hidup setiap hari, entah itu persoalan karena penyakit yang kita alami. Jangan pernah kita berpikir Tuhan tidak ada dalam masalahku. Tuhan ada dalam setiap gumul umatnya dan ia akan melakukan apa yang terbaik yang dipandangnya baik untuk orang yang percaya kepada dia. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin.
kita akan masuk ke dalam persembahan syukur bersama dengan keluarga-keluarga kekasih yang menjadi mimbar pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita akan membawa persembahan syukur kita sebagai ungkapan syukur atas kasih dan kebaikan Tuhan di dalam sepanjang kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kita masing-masing. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayatnya yang pertama. Mengiringi persembahan kita memuji Tuhan. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Tanganku kerja baginya, kakiku mengikutnya, mataku memandang Yesus, yang ku puji Dialah. Bagi Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Yesus semuanya, yang ku puji Dialah. Mari kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kepadamu, ya Allah Bapa kami di sorga, kami datang menaikkan syukur dan terima kasih karena Engkau berkenan atas hidup kami semua. Dan kami syukuri akan lawatan firman-Mu yang kembali menyadarkan kami bahwa hidup kami ini Tuhan terkadang dibungkus dengan masalah, terkurung dengan persoalan. Tetapi dalam hal apapun pergumulan kami, dalam apapun persoalan kami, Tuhan selalu ada di dalamnya. Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan sendiri yang bertindak untuk melakukan apa yang dipandangnya baik bagi setiap orang yang berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Engkau kiranya memateraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu di hati umat-Mu, agar seluruh umat-Mu mendapat kekuatan di tengah-tengah situasi dan kondisi pandemi corona yang melanda dunia ini. Terima kasih untuk kekasih-kekasih kami yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman. Untuk itulah hamba berdoa bagi kekasih kami Bapak Rafliansi Arruan. Dipuji dan diagungkanlah nama-Mu Tuhan, sebab beberapa waktu yang lalu kekasih kami Bapak Rafliansi Arruan dalam kelemahannya karena luka bakar
Tangan Tuhan telah bekerja menyatakan kuasa pemulihan baginya, sehingga ia boleh kembali kuat dan kembali menunaikan tugas dan aktivitas kesehariannya. Hamba berdoa untuk kelangsungan kehidupannya. Biarlah kasih Tuhan akan terus dinyatakan dalam perjuangannya, dalam setiap pekerjaan yang ia lakukan, sehingga ia senantiasa memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi namamu. Hamba berdoa untuk ibu rumah tangga. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu, kasih-Mu, dan rahmat-Mu di tengah-tengah mengangkat tugas dan tanggung jawabnya. Apapun yang ia usahakan, apapun yang ia lakukan, apapun yang ia kerjakan, yang seturut dengan kehendak-Mu, kiranya ia mendapatkan buah yang terbaik demi kehidupan keluarga. Tuhan karuniakan hikmat kepadanya, agar ia mampu untuk menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati anak-anak karunia-Mu dalam perjuangan mereka untuk meraih masa depannya lewat dunia pendidikan. Biarlah cita-cita mereka diperkenan oleh Tuhan, sehingga hidup dan masa depan mereka tidak sia-sia. Kami bersyukur untuk hari ini, anak kekasih Resen, boleh Tuhan pertambahkan usianya setahun lagi. Biarlah kuasa-Mu akan terus menopang hidupnya untuk meraih apa yang terbaik di masa depan, sehingga ia boleh menjadi contoh yang baik buat saudara-saudaranya. Orang tua, seluruh kaum keluarga Tuhan memberkati. Pun demikian hamba berdoa bagi keluarga Bapak Lukas Tonapa. Mari Tuhan nyatakan kuasa dan kasih-Mu kepada keluarga ini, kepada Bapak Lukas Tonapa, di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, di dalam mengelola usahanya. Berkati Tuhan, berikan kuat dan sehat badani kepadanya, dan berkenan atas setiap harapan-harapannya, sehingga ia selalu menerima yang terbaik daripada-Mu, dan tidak ada alasan baginya untuk tidak mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Pun demikian untuk ibu rumah tangga, Tuhan berkati. Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan-Mu, agar ia dapat mengangkat tanggung jawabnya dengan baik, terlebih di dalam menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu. Hamba berdoa untuk anak kekasih Sandi, dalam masa kemudaannya, dalam pergaulannya, dalam meraih harapan untuk kehidupan yang lebih baik. Mari Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, Engkau nyatakan kasih-Mu, perlindungan-Mu kepadanya, sehingga ia dapat menyadari tanggung jawab akan kehidupan ini, agar ia boleh menjadi anak yang baik, yang takut pada Tuhan dan hormat kepada orang tua, sehingga ia pun dapat menjadi contoh bagi saudara-saudaranya. Memberkati anak kekasih Randy, memberkati anak kekasih Rizky dalam pendidikan mereka. Biarlah kelapangan hati Tuhan dinyatakan untuk meraih masa depannya. Pun demikian untuk Putri Immanuel yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan yang terbaik, sehingga ia boleh menikmati tumbuh kembangnya fisik dan rohani dengan baik dan benar. Hamba berdoa untuk kedua orang tua yang ada di kampung halaman, Tuhan terus jaga dan pelihara di sana. Dan juga salah seorang kemenakan yang sekarang ini dirawat di rumah sakit Wahidin karena leukemia. Mari Tuhan, Engkau kiranya berkenan untuk menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah sakit penyakit yang dialaminya. Jikalau perkenanan Tuhan boleh dinyatakan, maka kami yakin dan percaya ia mendapat kekuatan bahkan kepulihan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat keluarga Bapak Antonius Alex Mantiri. Diberkatilah kehidupan hamba-Mu,
di dalam mengangkat tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya, teristimewa di dalam menata kelola kehidupan ini, di dalam mengangkat tugas dan pekerjaan serta mengelola usahanya. Biarlah seluruh kebaikan hati Tuhan akan terus dinyatakan sehingga ia memperoleh yang terbaik demi kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati dia dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan bersama selaku majelis gereja. Pun demikian pelayanan di tengah-tengah persekutuan kaum Bapa Gereja Toraja. Sehingga kekasih kami Bapak Alex Mantiri boleh tetap kuat dan penuh sukacita mengemban tugas panggilannya. Kami bersyukur karena pada tanggal 13 September yang lalu, ibu rumah tangga, Tuhan karuniakan pertambahan usia setahun lagi. Terima kasih buat kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada Oma Kiran. Mari Tuhan terus berkati kehidupannya. Mari Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya, sehingga ia dapat mengangkat tanggung jawabnya untuk menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan karuniakan kepadanya. Sehingga melalui karya seorang ibu di tengah keluarga, berkat dan sorga-Mu boleh dihadirkan di tengah keluarga. Pun demikian hamba berdoa buat kekasih kami Oma Kiran dalam tugas panggilan bersama selaku majelis gereja, kiranya diberi kuat dan sehat kepadanya, sehingga tugas tanggung jawab pelayanan itu dapat diembannya dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa buat anak kekasih Audi Mantiri yang masih dalam kelemahannya, tetapi kami yakin dan percaya di balik kelemahan yang ada di dalam tubuhnya, kuasa Tuhan terus bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi hidupnya dan masa depannya. Karena itu perteguh iman dan pengharapan saudara kekasih kami Audi Mantiri, agar ia tetap berserah kepada Tuhan dan tetap percaya mujizat Tuhan itu ada, memberkati makanan, minuman, dan obat-obatan, sehingga melalui semua itu kekasih kami boleh dipulihkan seperti sedia kala. Hamba berdoa bagi keluarga kekasih Papa dan Mama Kiran, kiranya Tuhan menyatakan kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah mengangkat tugas dan pekerjaan masing-masing. Biarlah Papa dan Mama Kiran senantiasa merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Pun demikian buat cucu kekasih Kiran, Tuhan memberkati dalam tumbuh kembangnya, Tuhan memberkati dalam pengejaran cita-citanya, sehingga kelak ia boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Hamba berdoa untuk keluarga kekasih kami Andre Mantiri bersama dengan istri kekasih Yunitra. Tuhan nyatakan kebaikan-Mu untuk keluarga ini, memberkati kedua kekasih kami di dalam mengangkat segala tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Satu harapan yang besar, Tuhan mempercukupkan kebutuhan mereka, teristimewa harapan mereka untuk mendapatkan karunia seorang anak. Kami tetap percaya mujizat-Mu senantiasa tersedia bagi orang yang takut kepadamu. Karena itu, biarlah Tuhan sendiri yang akan berperkara untuk menyatakan yang terbaik bagi kehidupan keluarga kekasih kami Andre Mantiri dan istri kekasih Yunitra. Terima kasih Tuhan, lapangkan jalan bagi mereka untuk jenjang karir masing-masing. Hamba pun berdoa untuk keluarga kekasih Ade Malle Mantiri, kekasih kami yang bertugas di Ambon, jauh terpisah dari istri dan anak-anak. Kiranya Engkau selalu ada bersamanya, menyertai dia, melindungi dia, memberkati segala tugas dan karyanya, bahkan melapangkan jalan bagi jenjang karirnya. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menyatakan apa yang terbaik untuk kehidupannya,
Tuhan menyatakan apa yang terbaik untuk harapan-harapannya ke depan, sehingga ia memperolehnya dengan penuh pengucapan syukur. Diberkati kiranya istri kekasih, Ibu Uci Payung Allah, di dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak karunia-Mu. Dan karena itu berikan kuat dan sehat badani kepadanya. Diberkatilah anak-anak cucu kami, yakni Niel dan Eser. Biarlah tangan Tuhan menopang hidup mereka. Biarlah malaikat Tuhan ada memagari kehidupan mereka, sehingga mereka dapat menikmati tumbuh kembangnya dengan baik fisik dan rohani mereka. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati seluruh kaum keluarga dimanapun mereka berada. Damai sejahtera-Mu ada melingkupi hidup mereka. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu di Jemaat Masale dan semua anak-anak Tuhan yang setia menyaksikan tayangan dari Masale. Diberkatilah dalam hidup mereka, diberkati dalam segala harapan mereka, sehingga damai sejahtera-Mu selalu ada dalam kehidupan mereka. Diberkatilah kehidupan anak cucu, diberkatilah opa-opa dan oma-oma. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul karena kelemahan tubuh. Kami berdoa buat Bapak Karel Salamba, buat kekasih kami Jenny Papa Puasa, buat kekasih kami Preti Manga, Bapak Frop Randanan Bandaso, buat Mama Rikar, buat Papa Rikar bersama dengan anak-anak yang sudah menjalani swab. Kami berdoa untuk Mama Esra Lallo, Bapak Jonathan Sampe Toding, Ibu Alfrida Paembonan, Bapak Yohanes Sipi, Bapak Petrus Sondabulu bersama dengan istri, dan semua anak-anak Tuhan yang dalam kelemahannya. Kiranya tangan Tuhan menjamah mereka, memulihkan keadaan mereka, sehingga mujizat-Mu dialami, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih untuk korban syukur yang sudah dipersembahkan umat-Mu. Tuhan kuduskan bagi pelayanan bersama. Diberkatilah kiranya kekasih kami, Ibu Parasa, di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya di tengah-tengah Jemaat Masale. Diberkatilah dalam keluarga, anak-anak cucu Tuhan memberkati mereka semua. Diberkatilah kiranya rumah tangga hamba-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan di jemaat ini. Istri hamba-Mu diberkati, anak-anak hamba-Mu, seisi rumah tangga hamba-Mu kiranya diberkati. Diberkatilah kiranya Vina, Cali dan Nando dalam tugas bersama di tengah pelayanan Jemaat Masale. Inilah doa kami Tuhan, inilah ungkapan syukur kami. Semuanya kami sampaikan di dalam satu nama, yakni Kristus Yesus, Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 376, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikuti Kau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun persoalanmu, apapun pergumulanmu, tetaplah percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita,
Kuasa Tuhan akan terus bekerja untuk melakukan yang terbaik bagi setiap orang yang menaruh harap kepadanya. Kristus bersabda kepada kita, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Perlu kami sampaikan bahwa besok pada pukul 19.00 kita akan melaksanakan penyembahan kepada Tuhan lewat renungan dan doa malam. Demikian, selamat beristirahat. Saya kembalikan ke liturgis. Ya, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kepada hambanya Bapak Pendeta Johnny Delima diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus kiranya memberkati di dalam segala tugas-tugas pelayanan, bahkan di dalam keluarga. Demikian juga kepada Ibu Hemiati Delima, anak kekasih Pina, anak kekasih Cali dan Nando yang sudah mengambil bagian pada malam hari ini. Kiranya semua pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih kepada keluarga-keluarga kekasih yang boleh menjadi mimbar pemberitaan pelayanan firman pada malam hari ini. Bapak keluarga Rafliansi Arruan, keluarga kekasih Lukas Tonapa dan keluarga kekasih Antonius Mantiri, keluarga kekasih Andre Mantiri dan keluarga kekasih Ade Malek Mantiri. Diucapkan terima kasih, kiranya ibadah kita pada malam hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam dan salam sehat, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.